bertemu kembali dengan saya, Joko Yuwono. Kali ini saya akan berbicara lebih spesifik tentang asesmen fungsional, asesmen yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui eh, kemampuan anak, hambatan apa yang terjadi pada anak, potensinya juga kebutuhan apa yang sebenarnya diperlukan oleh anak berkebutuhan khusus yang ada di sebuah sekolah inklusif. Seringkali di sebuah sekolah inklusif praktek-praktek pembelajarannya masih tidak mempertimbangkan keunikan individu tersebut. Beberapa praktek pembelajaran ini seringkali guru kewalahan kemudian memperlakukan sama baik dari sisi materi, metode proses, penggunaan media, alatnya, dan proses evaluasinya. Ini tentu menjadi tidak mudah bagi sebagian anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki kondisi yang berbeda dibanding anak-anak seusianya di dalam kelasnya. Oleh karena itu penting sekali bagi seorang guru melakukan asesmen guna mengetahui apa yang anak-anak tidak kuasai, yang tidak mengerti hambatannya apa, terus kemudian dia potensinya apa, kemudian juga apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan anak tersebut. Nah, setelah guru melakukan asesmen dengan proses yang dirasa dibutuhkan, waktunya tentu tidak ada batasan waktu apakah 1 hari 2 hari. Selama proses asesmen itu dapat mengungkap apa yang terjadi pada anak, guru dapat mendapatkan data secukupnya, cukup representatif dan cukup bisa menggambarkan kondisi anak, maka hasil asesmen dapat dibuat secara singkat. Dalam konteks ini guru dapat membuat profil singkat dari aspek perkembangan juga masa akademik jika itu dibutuhkan dari kondisi anak tersebut. Nah, gambaran inilah sehingga guru bisa membuat program yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak dan khusus di sekolah tersebut. Guru bersama tim lalu membuat berdasarkan hasil asesmen profil itu diharapkan dapat membuat program pendidikan individual atau disebutnya dengan PPI, IEP, Individual Educational Program. Ada yang juga menyebutnya Individual Education Plan. Nah, dari situlah guru membuat draftnya. Apa di masa mendatang 1 semester 3 bulan atau 1 semester 6 bulan, jangka pendek, jangka panjangnya, guru membuat rancangan, membuat program individualnya. Tentu draft harus disusun dalam bentuk draft dulu karena perlu dikomunikasikan dengan orang tua atau dikomunikasikan dengan profesi lain yang dirasa perlu atau tersedia di sekolahan tersebut. Nah, cara atau proses ini akan menghasilkan satu data yang qualified, data yang valid, sehingga bisa dibuatkan rancangan program individualnya bersama orang tua. Bersama orang tua ini penting karena akan mengklarifikasi apakah program individual yang dibuat oleh guru dalam setting sekolahan dan juga bisa di dalam setting rumah ini layak dan disetujui oleh orang tua. Tentu tidak semata-mata hanya keinginan orang tua atau keinginan guru, tapi kedua belah pihak bisa membicarakan atas dasar hasil asesmen tersebut. Nah, ini diharapkan pada aspek perkembangan, misalnya meliputi perilaku, komunikasi, interaksi anaknya, terus kemudian emosi anaknya, kemudian bisa masuk kemandirian, motorik anak itu bisa dilihat
berdasarkan hasil asesmennya. Bagaimana anak ini berinteraksi dengan anak lainnya di dalam kelas, bagaimana anak kemampuan kognitifnya, bagaimana anak berperilaku dengan orang lain, berkomunikasinya anak. Ini bisa dilihat secara detail di dalam proses asesmen. Nah, oleh karena itu, setelah PPI, program pendidikan individual itu dirancang dan dikomunikasikan, maka ada kesepakatan dengan orang tua membuat program konkret selama 3 bulan atau 1 semester 6 bulan. Program apa yang akan dicapai di 1 semester tersebut. Nanti di sana ada apa yang ingin dicapai dalam jangka pendeknya, jangka panjangnya apa, dan penting adalah bagaimana strategi untuk mencapai tujuan PPI tersebut. Indikator-indikator apa yang ingin dicapai dari program pendidikan individual bagi anak tersebut di sekolah maupun setting di rumah. Di PPI tersebut tentu ada program yang bisa dikerjain dominan di sekolah, tapi juga ada jenis program yang memang harus dikerjainnya di rumah. Nah, ini kan harus dikomunikasikan. Dengan cara ini proses intervensi atau pembelajaran, keterlibatan orang tua di rumah, guru di sekolah, nanti akan mendapatkan dampak apa aja setelah intervensi program ini dilakukan. Lalu kemudian mungkin setiap 3 bulan, 6 bulan akan dievaluasi kembali. Pada bagian mana anak menunjukkan perkembangan yang signifikan dapat diketahui. Oh, ternyata dia lebih cepat mengerti kalau dia pembelajarannya menggunakan visual. Oh, anak ini akan lebih mudah memahami perilakunya, lebih tertata kalau ada schedule activity-nya. Dia terkomunikasikan apa-apa yang ingin dikerjakan. Oh, anak ini lebih cenderung dengan auditory. Oh, dia cenderung menggunakan media-media yang bisa disentuh, dimainkan. Nah, ini tentu evaluasi ini menjadi sangat penting. Kenapa anak itu menjadi lebih cepat menerima, maju, capaian indikatornya, capaian pembelajarannya, tetapi juga kenapa kok pada bagian tertentu kok tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Nah, ini bisa dievaluasi bersama tim di sekolahan, juga dengan orang tua, apakah di sekolah berjalan dengan baik, apakah juga di rumah bisa berjalan dengan baik. Ketika nanti di sekolah berjalan dengan baik, di rumah tidak, apa yang terjadi? Atau kebalikannya, di rumah anak bisa berkomunikasi dengan baik, bicaranya oke, tapi kenapa di sekolah anak tidak memiliki kemampuan itu? Nah, perbedaan kondisi ini tentu menjadi catatan evaluasi, catatan bagi tim di sekolah, supaya di masa mendatang bisa memperbaiki apa yang perlu diperbaiki di masa mendatang supaya anak ini menjadi lebih baik. Nah, PPI ini terus dibuat secara periodik, diubah, ditambah berdasarkan hasil evaluasi kondisi anak itu, mana yang sudah berubah, mana yang tidak. Bagaimana kalau ada satu program yang ternyata berjalan setahun, 1,5 tahun, 2 tahun, kok tidak berjalan dengan baik? Nah, bisa jadi guru tim ini bisa memutuskan apakah program ini perlu di-delete, dibuang, lalu digantikan program yang lainnya, atau dikompensasi dengan jenis keterampilan yang lainnya. Bisa jadi memang satu jenis program itu tidak terlalu signifikan jika terus diberikan intervensi, bahkan tidak ada perubahan yang mencolok. Maka guru tim dengan bersama orang tua perlu mempertimbangkan apakah program ini terus dilanjutkan atau di-delete atau diberikan, tetapi kadar kedalamannya dilakukan banyak penyesuaian. Nah, dengan cara inilah program anak itu bisa dilihat, dievaluasi secara periodik, sehingga kita bisa memantau perkembangan anak di masa mendatang. Setelah PPI ya tentu ada banyak praktek, implementasi, pelaksanaan intervensi, pelaksanaan pembelajaran
yang perlu diadaptasi, dimodifikasi. Intinya adalah program PPI itu harus dijalankan dengan berbagai cara, berbagai modifikasi adaptasi yang disesuaikan dengan situasi kondisi anak, juga situasi kondisi di sekolah. Tentu pada bagian ini saya tidak akan menjelaskan dulu bagaimana implementasi dari PPI yang sudah disepakati. Lain waktu saya akan jelaskan bagaimana setelah PPI itu dibuat, bagaimana praktek dalam PPI tersebut, bagaimana implementasinya, baik di dalam setting pembelajaran maupun setting di intervensi individual di rumah maupun di layanan tambahan lainnya. Saya kira itu. Selamat mencoba membuat PPI dan berkolaborasilah, berdiskusilah dengan tim bersama orang tua. Karena orang tua adalah orang komponen yang paling mengerti tentang anaknya. Jangan tinggalkan orang tua dan selalulah berkolaborasi dengannya. Terima kasih, selamat mencoba. Bye.